Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu hari ini yaitu Minggu Reminiscere. Nomor lapatan, saya ingat akan tinggal di Basam. Dengan topik minggu Marguru Tulomo ni rohani di Bata. Berserah kepada rencana Tuhan. Tertulis dalam Kejadian 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagialah yang mendengar serta yang merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah terjadi dalam suatu daerah perkampungan yang mata pencariannya adalah bertani. Para petani di sana hampir mengalami gagal panen karena hujan sudah lama tidak kunjung datang, sehingga membuat para petani merasa takut. Pada kesulitan itu mereka mendatangi pendeta supaya mendoakan hujan datang agar mereka tidak mengalami gagal panen. Dengan penuh kesederhanaan dan terkesan sepele, pendeta ini berkata kepada warga yang datang, Kalian datang mau minta didoakan agar hujan datang, tetapi apakah kalian membawa payung? Kata pendeta ini. Lalu warga itu heran dan terdiam sejenak. Lalu mereka menjawab, Kan tidak ada hujan. Lalu pendeta ini menjawab, Jika kalian datang meminta didoakan agar hujan datang, maka kalian juga harus mengimani kalau hujan itu akan datang. Dan seharusnya kalian membawa payung agar kalian tidak basah pulang ke rumah. Nah, itu merupakan uji iman yang dilakukan pendeta kepada warga tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Itulah yang akan menjadi pokok firman Tuhan hari ini. Bahwa iman menjadi payung kita untuk menjalani kehidupan ini. Buah dari iman adalah kepercayaan. Seorang yang beriman adalah seorang yang percaya kepada Tuhan dan memberi hidupnya sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham pada masa itu. Pada nas ini, firman Tuhan hari ini yang menjadi kata kunci adalah perjanjian. Kata tersebut dalam istilah teologinya disebut covenant, yaitu perjanjian antara Allah dan Abram. Berbicara tentang perjanjian Allah dengan Abram, ini merupakan penegasan kembali janji Allah yang sebelumnya sudah pernah
dijanjikan atau diberikan kepada Abram. Pada pasal 12 di sana ada janji Allah juga yang ketika dia memanggil Abram di Haran. Isi perjanjian yang dipertegas oleh Allah pada konteks saat ini yaitu tentang ahli waris yang lahir dari Abram dan berkenan dengan tanah perjanjian. Dalam teks ini ada pergumulan yang sangat berat dialami oleh Abram, yaitu masalah keturunan yang belum juga dikaruniai oleh Tuhan kepadanya hingga sampai berumur 100 tahun. Bisakah kita bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setua apa Abram pada saat itu ketika dia berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun? Di sini Abram merasa galau dan merasa takut. Apakah janji Tuhan itu masih mungkin terjadi dalam diri istrinya, dalam dirinya juga? Karena mengingat umurnya dan umur istrinya sudah begitu tua, bahkan dia mengatakan bahwa dia sudah mau meninggal. Jadi memang wajar-wajar saja, ya, wajar-wajar saja secara manusiawi Abram takut. Karena masalah keturunan ini sebenarnya sudah lama dijanjikan Tuhan kepada Abram. Sedari Abram berumur 80 tahun, Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan keturunan. Tetapi ternyata sampai 100 tahun, Abram juga belum dikaruniai keturunan. Sehingga selama 20 tahun iman Abram diuji oleh Tuhan, baru dia dikaruniai anak. Sehingga masa penantian Abram yang yaitu masa keturunan merupakan masa yang sangat sulit. Dikatakan sulit karena secara fisiologis Abram dan Sarah telah mencapai usia yang tidak produktif lagi sebenarnya untuk mendapatkan keturunan. Di satu pihak, keinginan untuk memperoleh keturunan merupakan keinginan tertinggi bagi kaum pengembara, termasuk Abram. Ketika dengan demikian mereka harus dapat mempertahankan hidup. Tetapi di lain pihak, Abram ini dituntut untuk yakin dan percaya akan janji Allah, sekalipun secara fisik semakin merosot karena penuaannya. Jadi sebenarnya pada masa itu ada dilema yang dialami oleh Abram. Dan timbul pikiran Abram, apakah pada saat itu Tuhan sedang PHP Abram? Kalau bahasa keren sekarang dikatakan, apakah Tuhan memberi harapan palsu kepada Abram? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada nats ini disebut juga nama Eliezer yang adalah orang Damsyik, hamba yang sangat dipercaya oleh Abram pada masa itu. Itulah salah satu ketakutan Abram, sehingga dia berkata pada ayat 2 itu dikatakan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Mengapa Abram begitu takut? Karena ternyata peraturan pada saat itu, barang siapa yang tidak memiliki anak atau keturunan, tetapi ia mempunyai seorang hamba, jika dia memiliki harta kekayaan, maka haruslah harta kekayaannya itu dilimpahkan kepada hambanya itu. Inilah yang sebenarnya membuat Abram menjadi risih atau tidak enak hati, jika seluruh hartanya harus diberikan kepada hambanya secara cuma-cuma, kepada orang yang bukan sanak saudaranya, bahkan tidak mempunyai hubungan darah apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah keturunan ini memang dari dulu sampai sekarang juga menjadi masalah yang selalu turun-temurun. Masalah ini juga menjadi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Selalu terjadi dalam jangka panjang dan selalu dialami oleh orang, oleh manusia dari keturunan ke keturunan. Artinya selalu ada saja orang yang mengalami hal ini. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sedang mendengarkan firman ini, ada juga yang sedang mengalami masalah yang dialami oleh Abram. Sudah lama tidak memiliki keturunan. Tuhan mau menyapa kita bahwa semua hidup ini ada dalam rencana Tuhan. Sebenarnya Tuhan hanya mau melihat sejauh mana iman kita berharap kepadanya. Apakah kita tetap berharap dan berserah pada rencananya ketika ada di posisi itu, atau justru kita pergi kepada kekuatan duniawi untuk mencari jawaban?
Terlebih kepada kita orang Batak, masalah ini sangat rentan terjadi kepada suku Batak ya. Banyak orang tua yang merasa khawatir ketika anaknya sudah lama menikah tetapi belum memiliki keturunan. Sehingga ini menjadi salah satu sorotan isu pada orang Batak ketika ada keluarga tidak punya anak, seolah itu menjadi keluarga yang tidak sanggap, tidak hormat. Banyak orang yang sudah menikah lama, ada yang 5 tahun bahkan 10 tahun, tetapi juga belum memiliki keturunan. Sehingga ia menjadi ketakutan kepada sang istri, takut ditinggalkan dan dikucilkan dalam keluarganya. Demikian juga kepada suami dan juga kepada mertua atau si matua, tidak akan memandang baik kepada mantunya atau parumainna. Salah satu hal pemicu itu adalah dari masalah keturunan yang tidak ada. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa semuanya itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Tuhan tahu apa dan kapan dia akan menggenapi janjinya. Ingat bahwa Abram tidak selamanya dia tidak memiliki keturunan. Tetapi Tuhan menjawab doa dan buah imannya, yaitu Abram dikaruniai anak dari Sarah yang diberi nama Ishak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita mengingat khotbah 27 Februari kemarin, bahwa sebenarnya Tuhan hanya mau kita setia dengan imannya. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan Tuhan lebih tahu baik buruknya untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah mencoba untuk membaca rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada rencana Tuhan dengan iman. Jika mungkin di antara kita ada yang mengalami sama dengan yang dialami oleh Abram, belum memiliki keturunan 5 tahun, 7 tahun, atau mungkin 10 tahun, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Tetap berserah kepada rencana Tuhan. Ada beberapa juga yang saya kenal yang mengalami hidup sama seperti Abraham ini, sudah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Tetapi berkat buah iman dan pengharapannya, akhirnya mereka dikaruniai anak juga. Jadi buat sematua juga atau mertua, kalau ada anak kita atau parumain kita, manang hela kita seperti Abraham ini, bertahun-tahun belum memiliki keturunan, jangan langsung menjudge, jangan langsung menganggap mereka sebagai keluarga tidak baik atau tidak sanggap, tidak hormat. Tetapi tetaplah dukung dan beri mereka semangat, dan imani bahwa rencana Tuhan baik ke depannya. Sebab demikianlah sebenarnya sikap orang Kristen yang beriman. Kepada keluarga yang belum dikaruniai anak sampai saat ini, mari belajar dari iman Abram, bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya asalkan kita mau berharap dan berserah pada rencananya. Seperti topik minggu kita saat ini, berserah kepada rencana Tuhan. Marguru tulomo nirohan debata. Orang yang berserah kepada Tuhan akan menerima buah pengharapannya tepat pada waktunya. Jadi untuk tetangga-tetangga juga jangan asal ngomong ya. Jika ada tetangga kita yang mengalami situasi sama seperti Abraham ini, tetapi mari saling memberkati dengan iman pengharapan kepada rencana Tuhan. Berserah kepada Tuhan, tunduk kepada rencana Tuhan dalam hidupnya, itulah pintu berkat bagi Abraham, dan itulah juga pintu berkat bagi kita semua. Orang percaya adalah orang yang berserah dan menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada tuntunan Tuhan. Orang yang berserah bukanlah orang yang menyerah atau pasrah. Sudahlah, apa boleh buat, katanya kan. Tetapi orang percaya adalah orang yang selalu mengatakan amin terhadap semua rancangan Tuhan. Orang percaya adalah orang yang selalu mengatakan aman dalam tantangan Tuhan. Tetap respon rencana Tuhan dengan iman kita kepadanya, sama seperti Abraham yang merespon janji Allah itu dengan iman. Sekalipun mungkin masih banyak pertanyaan dalam hati tentang bagaimana semua itu akan dipenuhi, tetapi disinilah titik pentingnya iman untuk meyakini sesuatu sebagai kebenaran, walaupun hal itu tidak dapat ditampung oleh akal manusia yang terbatas. Tetapi Abraham tidak menolak janji Allah sebagai janji yang kosong, kesia-siaan belaka, melainkan menerima janji itu dengan baik sebagai kenyataan yang belum tampak atau masih tersembunyi.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita menjadi orang-orang yang beriman dan berserah kepada rencana Tuhan. Imani bahwa rencana Tuhan jauh sangat indah dalam kehidupan kita. Berjuanglah melawan ketidakpercayaan, keraguan, dan penilaian diri sendiri yang menyimpang. Kehidupan tidak ditentukan oleh diri sendiri. Iman dan keraguan memang adalah dua sisi seperti mata uang. Kalau iman tidak ada, maka keraguan yang muncul. Tetapi jika keraguan tidak ada, maka iman yang akan terlihat. Keraguan itu selalu menjadi halangan, tetapi iman melihat adanya jalan. Keraguan selalu melihat malam yang gelap, tetapi iman melihat adanya hari yang terang. Keraguan takut untuk melangkah, tetapi iman akan mendaki ke ketinggian. Keraguan akan bertanya, siapa yang akan percaya? Tetapi iman yang akan menjawab, saya yang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, janganlah melihat yang kelihatan, tetapi pandanglah yang tidak terlihat, yaitu Allah. Percayalah bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa dan penuh kuasa dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sampai saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan juga. Maka jika ada di antara kita yang saat ini hidupnya senang, bahagia, berkecukupan, dan penuh dengan sukacita, jangan ada yang memegahkan diri, jangan ada yang menyombongkan diri, tetapi tetaplah bersyukur. Itu semua oleh karena rencana Tuhan. Dan jika ada di antara kita hidupnya yang masih bergumul dalam masalah, jangan berkecil hati dan jangan bersungut-sungut, tetapi tetaplah kuatkan hati, beriman dan selalu percaya kepada rencana Tuhan. Beriman dan selalu percaya bahwa rencana Tuhan akan selalu baik dalam kehidupan kita. Amin.